Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk kalian yang masih memegang handphone ataupun masih makan ya, silahkan handphonenya ditaruh dulu di tas dan makanannya ditaruh dulu juga di tas. Oke, biar nanti kalian bisa fokus dalam pembelajaran kali ini dan kalian bisa tahu apa sih yang ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Oke gitu ya. Dan ada yang tidak masuk hari ini. Siapa? Binti Maratus Soliha. Oke, Binti Maratus kenapa? Sakit ya, sakit. Nah, untuk Rio kenapa nggak masuk? Rionya izin. Oke. Dan kali ini ibu akan membahas mengenai jinayah dan hikmahnya. Nah, ada yang tahu nggak jinayah itu apa? Nggak tahu ya. Nah, jinayah itu adalah sebuah ilmu hukum yang membahas tentang tindak pidana kejahatan dalam Islam gitu ya. Dan kenapa sih kita harus mempelajari ini? Karena biar kalian itu tahu jinayah itu dalam Islam itu seperti apa dan contohnya itu bagaimana. Dan kalian itu nggak akan melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kalian bisa memilih antara yang baik ataupun yang manfaatnya dan tujuannya seperti itu ya. Nah, untuk kemudian skenario pembelajarannya kali ini seperti apa? Nanti ibu akan menjelaskan sedikit mengenai jinayah. Kemudian kalian ibu kasih soal untuk kemudian dikerjakan per kelompok dan nanti perwakilan dari kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Gitu ya. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai jinayah. Nah, dalam ilmu fikih itu persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jinayah dan juga hudud. Nah, jinayah di sini berkaitan dengan pembunuhan. Pembunuhan itu artinya apa? Sesuatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Nah, macam-macam pembunuhan itu ada tiga. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan tidak disengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Nah, apa sih maksud dari tiga macam-macam tadi? Yang pertama pembunuhan sengaja adalah niat pelaku ini mempunyai niat untuk membunuh misalkan si B. Nah, dia ini juga mempunyai alat untuk membunuh si B. Berarti ini bergolong pada pembunuhan sengaja karena dia mempunyai niat dan juga dia mempunyai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan tidak disengaja. Nah, misalkan si A ini mau membunuh si B, tapi si A ini sebenarnya tidak mempunyai niat dan tetapi dia punya alat untuk melakukan hal tersebut. Kalau pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Artinya apa? Misalkan ya si A ini lagi main sama si B, tapi dia itu nggak sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan si B ini meninggal. Nah, itu artinya si A ini telah melakukan pembunuhan tersalah gitu ya. Nah, hukuman bagi pembunuh itu ada tiga. Yang pertama, pembunuhan untuk sengaja itu adalah kisos, kemudian dia mughaladzah. Artinya apa? Kisos itu misalkan dia membunuh, berarti dia juga akan dibunuh. Misalkan dia kok memotong tangannya si B, dia juga akan dipotong tangannya. Yang kedua adalah dia mughaladzah, itu apa? Dia membayar suatu denda secara tunai kepada si korbannya. Itu berarti satu kali langsung gitu dia harus membayar misalkan 1 miliar gitu ya. Berarti dia harus membayar 1 miliar kepada si korban secara tunai gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pembunuhan tidak disengaja. Itu hukumannya adalah diat mughaladzah yang artinya adalah denda berat. Nah, dia itu misalkan membayar 1 miliar tadi, tapi dia boleh mencicil 3 kali dalam 1 tahun seperti itu. Selain itu, dia juga harus melaksanakan kafarat. Tapi kalau misalkan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Nah, hukumannya bagi pembunuhan tersalah itu apa? Diat mukhafafah. Nah, diat mukhafafah itu adalah diat yang ringan. Itu bisa dibayarkan 3 kali dalam 1 tahun. Artinya bisa dicicil kalau zaman sekarang gitu ya.
Selanjutnya adalah pembunuhan secara berkelompok. Misalkan ada satu orang yang terbunuh pada saat satu orang terbunuh sama 5 orang gitu ya. Nah, bagaimana cara menghukum yang 5 orang sebagai tersangka ini? Itu Umar bin Khattab pernah berkata bahwa yang 5-5-nya ini itu wajib juga untuk dikisos. Karena apa? Dia telah melakukan pembunuhan, meskipun itu secara bareng-bareng gitu. Nah, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa dari Sa'id ibnu Musayyab, Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian itu ia berkata, seandainya semua penduduk secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semuanya. Nah, jadi gini, dalam hadis itu diceritakan bahwa ada satu orang itu yang ditipu, misalkan dalam suatu tempat gitu ya. Satu orang ini dibawa ke satu tempat itu yang gelap, yang sunyi. Kemudian ada 5 orang tadi yang mendatanginya dan membunuh satu orang tadi. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa yang 5 orang ini yang membunuh tadi itu masuk dalam kisos tadi, sehingga 5 orang tadi juga dihukum karena telah melakukan kejahatan tadi ya. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai penganiayaan. Penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Nah, dalam penganiayaan ini dibagi menjadi 2 macam, yakni penganiayaan berat dan juga penganiayaan yang ringan. Nah, penganiayaan yang berat itu seperti apa? Penganiayaan yang berat itu misalkan si A memotong tangannya si B. Nah, itu kan sehingga yang dipotong itu tangannya hilang. Itu berarti menghilangkan fungsi tubuh dari anggota si B. Nah, dia itu berarti telah melakukan suatu penganiayaan yang berat karena si B ini udah nggak bisa melakukan apa-apa karena tangannya udah hilang, fungsi tubuhnya udah nggak ada gitu. Nah, yang kedua adalah di penganiayaan yang ringan. Penganiayaan yang ringan ini misalkan Mbak Lia sama Mbak Dian ini sedang melakukan masak-masakan gitulah ya contohnya. Nah, Mbak Dian ini nggak sengaja melukai tangannya Mbak Lia. Terus tapi tangannya Mbak Lia ini nggak apa-apa. Berarti itu telah melakukan penganiayaan secara ringan. Karena apa? Karena tangannya itu kan nggak apa-apa. Tangannya masih bisa berfungsi dengan baik. Fungsinya itu masih bisa gitu loh. Nggak sampai menghilangkan fungsi dari anggota tubuhnya gitu ya. Paham ya dari sini? Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kisos. Kisos itu dari bahasa Arab qasasa yang berarti memotong. Sedangkan menurut syara kisos itu adalah suatu balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan. Misalkan si A ini melakukan kejahatan dengan memotong hidungnya si B. Nah, kisosnya apa? Berarti si A ini juga harus dipotong hidungnya sama si B. Itu seimbang. Misal kalian kok memotong tangannya si B, berarti kalian juga harus dipotong tangannya gitu. Terus macam-macam kisos itu ada 2. Yang pertama adalah kisos pembunuhan dan juga kisos anggota badan. Kalau kisos pembunuhan berarti si A membunuh si B. Kalau kisos anggota badan berarti si A misalkan memotong tangan si B gitu ya. Bisa ya diterima? Kayak gitu. Syarat-syaratnya dari kisos ini adalah yang pertama, orang yang terpelihara darahnya, artinya orang yang suci, orang yang Islam gitu, orang baik gitu juga. Dan yang kedua adalah pembunuhnya itu sudah balik. Kalau misalkan pembunuhnya anak-anak gitu ya, anak-anak kan kalau cewek itu kan dikatakan balik kalau dia udah haid. Kalau laki-laki itu dikatakan balik kalau dia sudah mimpi basah gitu ya. Kalau dia belum sampai haid ataupun mimpi basah berarti dia belum balik. Yang ketiga kan orang tua dari yang terbunuh. Artinya apa? Misalkan kok si ayah membunuh anaknya, ini dia tidak akan dikisos. Nah, tapi si ayah ini hukumannya apa? Misalkan dia diasingkan ke dalam sebuah kamar atau apa gitu, diasingkan sampai dia jera gitu. Kalau misalkan tapi beda lagi sama misalkan anak membunuh orang tua itu tetap dikisos. Tapi kalau orang tua membunuh anak itu hukumannya kayak tadi. Kemudian yang keempat adalah kisos dilakukan dalam hal yang sama. Kayak misalkan
apa? Kalau misalkan kisos ini tidak ada, otomatis kan para penjahat itu kan juga akan melakukan itu secara terus menerus kan ya. Jadi dia tidak akan jera karena nggak ada sesuatu hal yang membuat dia jera gitu. Selanjutnya ya, ibu akan memberikan kalian soal mengenai jinayah tadi, dan silakan kalian nanti ibu bagi menjadi 4 kelompok, kemudian mendiskusikan soal tadi dan dipresentasikan di depan kelas gitu ya. Ibu bagi kelompok dulu, oke? Oke. Silakan berhitung dulu dari sini. Oke, selesai ya. Yang sini kelompok 1, situ kelompok 2, 3, dan 4. Nah, udah berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya, ibu akan memberikan kalian soal. Yang pertama soalnya adalah apakah hukum jinayah ini bisa diaplikasikan di Indonesia? Yang kedua, kenapa pelaku perlu dihukum? Oke, seperti itu ya. Silakan didiskusikan, ibu beri waktu selama 15 menit. Nanti ibu tunjuk siapa yang akan maju ke depan itu ya. Oke, baik, sudah 15 menit ya. Silakan kelompok 3 terlebih dahulu. Ayo Mbak siapa itu? Mbak Safira. Mbak Safira maju ke depan ya. Oke. Apa hasil diskusinya tadi? Oke, pintar sekali Mbak Safira ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan ya. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang maju? Mas Afan. Oke, Mas Afan silakan maju. Oke, gitu ya. Nanti ibu akan membahas mengenai ini, jawaban dari ini. Menurut ibu bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya kelompok 4. Oke, kelompok 4 pintar sekali ya. Yang terakhir adalah kelompok 1. Gimana pendapatnya kelompok 1, ayo? Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham lah ya. Setidaknya kalian sudah memahami apa arti jinayah itu. Nah, jawabannya kalau dari ibu ya, jinayah itu bisa nggak sih diterapkan di Indonesia? Menurut ibu itu tidak bisa. Karena apa? 87,18% dari penduduk Indonesia, meskipun itu Islam semua ya, meskipun itu mayoritasnya Islam, tapi kan ada beberapa yang agamanya itu bukan Islam, dan NKRI itu bukanlah negara Islam. Sehingga karena NKRI bukan negara Islam, nah dia itu tidak memberlakukan hukum syariat, sehingga tidak bisa melakukan hukum jinayah tadi. Tetapi di Indonesia sendiri itu yang melakukan hukum jinayah tadi adalah Aceh. Nah, Aceh itu diperlakukan khusus karena di sana itu udah pemberlakuan Islamnya itu udah semuanya gitu ya. Jadi Aceh memiliki hak istimewa untuk melakukan jinayah. Untuk yang kedua, kenapa pelaku perlu dihukum? Jawaban dari Mbak yang nomor 3 tadi udah benar. Kok gitu ya? Jawabannya adalah karena itu memberikan efek jera bagi pelaku, biar ketentraman kita tidak terganggu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang telah berpartisipasi dalam kelas hari ini ya. Nah, sebelum ibu tutup, ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu, tetapi ibu juga akan menunjuk 1 orang anak untuk memberi kesimpulan sedikit saja, nanti ibu akan tambahi, oke? Silakan Mbak Nabila, kasih kesimpulan dulu. Pinter sekali Mbak Nabila. Nah, jinayah itu adalah suatu tindak pidana gitu ya. Nah, untuk kalian nanti misalkan udah keluar dari sekolah ataupun sekarang ya masih dalam masa-masa sekolah, kalian jangan sampai kok melakukan pembunuhan atau melakukan apapun yang bisa merugikan kalian. Nah, untuk pembunuhan tadi kan ada 3, disengaja, tidak disengaja, dan juga pembunuhan tersalah. Nah,
Nah, kisah sendiri adalah melakukan suatu perbuatan yang misalkan si A kok memotong tangan si B, berarti si A juga harus dipotong tangannya, melakukan perbuatan serupa yang sama gitu ya. Dan hikmahnya adalah agar kalian bisa tahu mengenai jinayah-jinayah tadi gitu. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Sebelum itu silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.